Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membuat DML atau Data Manipulation Language dengan menggunakan CMD atau Command From. Sebelumnya, saya akan menampilkan database yang telah saya buat terlebih dahulu dengan menjalankan perintah show database. Kemudian saya akan membuka database toko HP, use toko HP. Kemudian saya akan membuka tables, show tables. Setelah itu, saya akan membuka satu persatu dari tabel toko HP. Dex, TB, handphone. Kemudian Dex, TB, pembeli. Kemudian Dex, TB, transaksi. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan perintah insert, di mana insert digunakan untuk menambahkan baris data baru kepada suatu tabel dalam database. Langsung saja saya akan menambahkan data untuk semua kolom. Yang pertama, insert into TB handphone values dengan ID 2121, merek HP iPhone, kemudian dengan tipe 13 Pro, dan harganya 25 juta. Dan stoknya saya menggunakan 3. Setelah itu untuk ID pembeli saya menggunakan 1. Oke, saya akan menampilkannya dengan select from TB handphone. Nah, maka dia akan menambahkan data di semua kolom. Selanjutnya untuk variasi keduanya, saya akan menambahkan data di beberapa kolom saja dengan menjalankan perintah insert into TB handphone kemudian ID handphone dan saya simbolkan merek. Kemudian values dengan ID 2122, kemudian dengan mereknya Nokia. Oke, saya akan menampilkannya dengan select from TB handphone. Nah, maka yang akan ditambahkan hanya di ID handphone dan mereknya saja. Kemudian untuk variasi insert yang ketiga, saya akan menambahkan beberapa data sekaligus. Langsung saja insert into TB handphone values dengan ID saya di sini 2123, kemudian dengan merek HP Samsung. Setelah itu dengan tipe Galaxy dan untuk harganya saya 2 juta. Kemudian untuk stoknya saya menggunakan 8 dan untuk ID pembelinya 1. Koma, lanjut untuk ID-nya 2124, kemudian dengan merek HP-nya Oppo. Setelah itu tipenya A39,
Selanjutnya dengan harganya 4 juta. Kemudian dengan jumlah stoknya 3. Dan untuk ID pembelinya 2. Lanjut dengan ID handphone 2125. Kemudian dengan merek HP Vivo. Dan tipenya Y16. Kemudian dengan harganya 5 juta. Kemudian dengan stoknya 2. Dan untuk ID pembelinya 3. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk ID handphonenya 2126. Kemudian dengan merek HP Xiaomi. Dan Xiaomi dengan tipe 11T Pro. Kemudian dengan harga 2 juta. Dan stoknya 6. Untuk ID pembelinya 4. Kemudian saya lanjut lagi dengan ID handphone 2127. Setelah itu dengan merek HP Asus. Kemudian dengan tipe Zenfone 9. Dan harganya 3 juta. Kemudian dengan jumlah stoknya 12. Untuk ID pembelinya 5. Oke, saya akan menampilkannya dengan select from TB handphone. Nah, data akan muncul sekaligus di semua kolom. Kemudian saya akan menambahkan lagi di TB pembeli dengan menjalankan sama insert into TB pembeli values dengan ID pembeli 1. Kemudian dengan nama Tony, asal Karangasem, alamat, kemudian dengan nomor telepon 081 dan ID handphone 2123. Saya lanjutkan lagi. Untuk ID-nya 2, kemudian namanya Tika. Setelah itu alamatnya Denpasar. Dan nomor teleponnya, nomor HP 082. Kemudian dengan ID handphone 2124. Saya lanjut lagi dengan ID pembeli 3, kemudian dengan nama Rama, alamat Tabanan,
abanan. Setelah itu dengan nomor telepon 083, kemudian dengan ID handphone 2125. Selanjutnya saya lanjutkan lagi untuk ID pembeli 4 dengan nama Yura. Alamatnya Jimbaran. Kemudian dengan nomor telepon 084 dan ID handphonenya 2126. Oke, saya lanjut lagi dengan ID pembeli 5, kemudian dengan nama itu. Setelah itu alamatnya Gianyar. Setelah itu untuk nomor HP-nya 085. Kemudian untuk ID handphonenya 2127. Oke, saya tampilkan dengan select from TB pembeli. Nah, maka sudah tertampil. Kemudian saya lanjut buat lagi untuk menambahkan data di TB transaksi. Into TB transaksi values dengan ID 21, kemudian dengan jumlah 5. Setelah itu dengan total harga 6 juta. Kemudian dengan tanggal transaksi 2022 02 01 01 dan ID handphone 2123. Lanjut 22, kemudian dengan jumlah 3. Setelah itu dengan total harga 7 juta. Kemudian dengan tanggal transaksi 2022 02 01 dengan ID pembeli 2 dan ID transaksi 2124. Maaf, ini saya belum mengisi ID pembelinya. Oke. Saya lanjut lagi dengan ID 23. Setelah itu dengan jumlah 6. Kemudian dengan total harga 9 juta. ID dengan tanggal 2022 02 03. Sebentar, saya salah temukan tanggal. Setelah itu dengan ID pembeli 3, kemudian dengan ID handphone 2125. Oke, saya lanjutkan lagi dengan ID transaksi 24, kemudian dengan totalnya 2, jumlahnya 2, total harga
3 juta. Setelah itu dengan ID dengan tanggal 2022 02 04, kemudian dengan ID pembeli 4, setelah itu dengan ID handphone 2126. Saya lanjut lagi dengan ID transaksi 25, kemudian dengan jumlahnya 4, setelah itu total harganya 8 juta, kemudian dengan tanggalnya 2022 02 05, setelah itu dengan ID pembeli 5 dan ID handphone 2127. Oke, saya akan menampilkannya and select from TB transaksi. Nah, maka tabel dari TB transaksi ini akan ditambahkan datanya. Untuk query selanjutnya, saya akan menjalankan perintah update. Update digunakan untuk mengubah data sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Langsung saja saya akan menjelaskan perintah update. Yang pertama, saya akan mengupdate merek ke semua merek HP di dalam kolom ini. Oke, langsung saja update TB handphone set merek. Saya akan menggunakan merek Samsung untuk semua tabel merek, semua kolom merek. Oke, saya akan menampilkannya. Select from TB handphone. Nah, maka di merek ini akan terupdate menjadi Samsung. Untuk variasi keduanya, saya akan mengupdate dengan where, dengan menggunakan where. Update TB handphone set merek sama dengan di sini saya akan menggunakan merek Vivo. Where tipe Y16. Nah, saya akan membukanya terlebih dahulu. Handphone. Nah, maka di merek Vivo ini dengan tipe HP Y16 akan diupdate menjadi Vivo. Kemudian untuk variasi update yang ketiga, saya akan menggunakan perintah OR. Langsung saja update TB handphone set merek sama dengan Oppo where ID handphone sama dengan ID-nya 2126 or tipenya 13 Pro.
Oke, saya ulangi lagi. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Oh. Nah, saya akan menampilkannya. Select from TB handphone. Nah, maka akan terupdate di ID 2126 dan di tipe HP 13 Pro. Oke, lanjut. Saya akan menjalankan perintah select, di mana select akan adalah perintah dasar dari SQL bagian dari tipe sintak DML. Sebelumnya, saya akan menampilkan select dasar terlebih dahulu seperti select from TB handphone. Nah, setelah itu, untuk yang pertama, saya akan menjalankan perintah select where. Langsung saja select from TB handphone where ID handphone. Sama dengan di sini saya akan menggunakan 2127. Oke, di mana dari kolom 2127 akan tampil semua. Kemudian di sini saya akan menjalankan juga select limit, di mana select limit ini hanya akan menampilkan limit yang data yang akan dilimitkan. Langsung saja select from TB handphone dengan limit 3. Oke. Nah, maka yang akan terlihat adalah ketiga limit dari TB handphone ini. Selanjutnya, saya akan menjalankan perintah range. Oke, saya langsung saja select from TB handphone where ID handphone ini akan 2126, maka dia akan menampilkan ID handphone kurang dari 2126 atau lebih kecil dari 2126. Oke, nah seperti ini. Dari 2125 sampai yang terkecil. Kemudian saya akan mencontohkan lagi untuk select where-nya, range-nya from TB handphone where ID handphone 2126. Oke, maka yang terlihat adalah ID yang lebih besar dari 2126. Kemudian di sini saya akan menjalankan select order by, yang mana order by berfungsi untuk memfilter atau mensortir data berdasarkan kondisi tertentu. Di sini order by ada dua, yaitu ascending untuk mengurutkan data yang terkecil ke terbesar dan descending mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Langsung saja saya akan membuat order by ascending terlebih dahulu dengan menjalankan perintah select from TB handphone order by ascending. Oh, di sini saya akan mengorder by di TB handphone adalah stoknya. Stok ascending.
maka akan diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya, saya akan menjalankan descending-nya. Handphone order by stock, maka akan terlihat dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian saya lanjut dengan AFG atau average. Select AFG digunakan untuk menampilkan nilai rata-rata pada kolom dengan tipe numerik. Saya akan mengambil tipe numerik di stok handphone. Langsung saja select AFG, kemudian stok. Setelah itu from TB handphone. Oke, ini dia rata-ratanya. Kemudian selanjutnya untuk sum. Sum digunakan untuk menampilkan hasil penjumlahan. Langsung saja select sum stock from TB handphone. Nah, maka akan dijumlahkan pada stoknya ini. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjalankan count, select count stock from TB handphone. Nah, count ini banyak data yang ada pada stok. Berapa banyak data yang ada pada stok ini. Kemudian saya akan menjalankan select max. Max digunakan untuk menampilkan nilai tertinggi pada kolom TB handphone tersebut dengan saya menggunakan stoknya seperti biasa. Stok. Setelah itu from TB handphone. Nah, maka yang ditampilkan adalah nilai tertinggi, yaitu 12. Selanjutnya, saya akan menjalankan perintah group by. Group by berfungsi untuk menggabungkan data dengan nilai yang sama dalam bidang tertentu menjadi satu data. Langsung select from TB handphone, group by harga. Nah, maka tadi dengan harga yang sama, 2000 ini akan digabungkan menjadi satu. Kemudian, selanjutnya untuk select inner join dua tabel. Pada inner join dua tabel ini, saya akan menggabungkan tabel handphone dan tabel pembeli. Langsung saja select TB pembeli. Di sini saya akan memasukkan ID pembelinya. Kemudian TB pembeli, saya akan menambahkan juga nama pembelinya. Pembeli. Setelah itu TB pembeli lagi. Pembeli. Ini saya menambahkan alamatnya. Alamat. Kemudian TB handphone. Handphone. Sini saya akan menambahkan ID handphone. Handphone. Kemudian TB handphone. Handphone. Saya akan menambahkan merek. Selanjutnya TB handphone lagi. Saya akan menambahkan harga.
Oke, langsung saja from TB pembeli inner join TB handphone on TB pembeli ID pembeli, setelah itu sama dengan di TB handphone ID pembeli. Oke, sudah digabung di sini. Di TB pembelinya ada ID pembeli, nama pembeli, alamat. Untuk TB handphonenya ada ID handphone, merek, dan harga. Kemudian untuk inner join 3 tabel, saya langsung saja menggabungkan tabel TB handphone, TB pembeli, dan TB transaksi. Select TB pembeli, ID pembeli, kemudian TB pembeli, saya akan masukkan di sini nama pembeli. Lanjut TB pembeli, saya akan memasukkan alamat. Lanjut ke TB handphone. Saya akan memasukkan ID handphone. Kemudian TB handphone lagi. Saya akan memasukkan merek TB handphone. Saya akan memasukkan harga. Setelah itu langsung ke TB transaksi. Saya masukkan ID transaksi. Setelah itu TB transaksi. Saya akan memasukkan jumlah. Lanjut TB transaksi. Saya akan memasukkan total harga. Setelah itu from TB pembeli inner join TB handphone on TB pembeli .id pembeli, kemudian sama dengan TB handphone ID pembeli. Setelah itu inner join lagi, karena ini menggabungkan 3 tabel, dengan TB transaksi on TB handphone dengan ID handphone sama dengan TB transaksi ID transaksi. Maaf, sini
ID transaksi dengan ID handphone. Oke, saya ulangi lagi. Bentar, saya cek lagi. Alamat, TB, handphone, ID handphone. Bentar, saya cek lagi. ID pembeli, nama pembeli, TB, alamat, TB handphone, ID handphone, kemudian TB handphone, merek, TB handphone, harga, setelah itu TB transaksi, ID transaksi, TB transaksi jumlah, TB transaksi total harga, from, TB pembeli, inner join TB handphone, on TB pembeli, ID pembeli, TB handphone, ID pembeli, inner join, TB transaksi, on, TB handphone, ID handphone, dengan TB transaksi. TB transaksi, ID transaksi. Sebentar, cek kembali lagi. Di sini saya masih ada keliru untuk TB inner 3 inner join-nya ini. Handphone harga, TB transaksi, sebentar saya cek kembali. Harga TB transaksi. Oke. ID handphone. Oke, sudah terlihat. Untuk selanjutnya, saya akan membuat inner join select.
dengan menjalankan perintah select TB transaksi ID pembeli di sini. Setelah itu TB transaksi dengan ID handphone. Setelah itu TB handphone. Di sini saya menggunakan mereknya. Setelah itu from TB transaksi saya langsung ke left join dulu. Join, setelah itu TB handphone on TB transaksi kemudian ID handphone sama dengan TB handphone ID handphone. Oke, saya ulangi lagi. Error, saya ulangi lagi. Oh, ini. Mohon maaf. Transaksi ID handphone. Oke. Oke, maka akan menampilkan dari left join ini. Kemudian saya akan menampilkan lagi untuk right join. Oke, saya ulangi lagi. Nah, maka yang di left join ini tidak akan terlihat. Kemudian, untuk yang terakhir, saya akan menjalankan query delete, di mana delete ini digunakan untuk menghapus baris data pada suatu tabel dalam database. Pertama, saya akan mendelete from TB handphone where ID, yang mana ID handphone itu handphonenya adalah, saya akan mendelete ID handphonenya adalah 21 sama dengan 2123. Oke, kita tampilkan. Maka 2123 ini akan terdelete. Selanjutnya untuk variasi kedua saya akan mendelete menggunakan order by ascending limit from TB handphone, kemudian order by ID handphone, ascending limit 3. Oke, select from TB handphone. Nah, maka 3 dari name teratas akan muncul. Kemudian
Saya akan, untuk variasi ketiganya, saya akan menghapus seluruh data di TB handphone dengan menjalankan perintah delete from TB handphone. Oke, saya buka from TB handphone. Nah, sudah terhapus dan tidak ada lagi kolom atau data di TB handphone. Sekian dari saya, terima kasih.